Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-ayat. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Mukarrabin, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua masih mendapatkan dua nikmat besar, nikmat iman dan nikmat sehat. Kita punya iman, tidak sehat, tidak sampai ke masjid. Ya. Kita sehat, tidak punya iman, juga tidak sampai masjid. Oleh sebab itu nikmat iman dan sehat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah panjenengan semua pada malam hari ini menjalankan satu di antara sekian banyak sunnah Rasulullah, sholat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan sholat maghrib jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan taklim sampai akhir sisa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah pada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menuntun kita semua minat dhulumat, dari jalan yang gelap gulita, ila nur, menuju cahaya yang dinullah, dinul haq, dinul islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mukadimah tadi saya mengutip firman Allah di dalam surah Al-Maidah, surat 5 ayat 27. Selamat datang Ustaz Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang bawa Quran silakan diterjemahkan. Bawa HP. Dan cerita Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putranya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Qabil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Qabil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.
watlu. Jadi watlu itu dua kata, satu wawu atof, yang kedua fi'il amr. Watlu dan bacakanlah. Kalau ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, ya Nabi disuruh bacakan kepada umatnya. Kalau ayat ini turun di berangkat ini, ya, al ulama warasatul anbiya, para ulama yang membacakan kepada umatnya. Bacakanlah ini adalah dalam bahasa nahwu sorot adalah kata perintah, fi'il amar. Fi'il amar itu kalau dilihat amar itu amar perintah itu dilihat dari ilmu balaghah itu tolabul fi'li minal a'la ila asli, tugas atasan kepada bawahan. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya Nabi Muhammad supaya membacakan ayat ini. Membacakan kepada siapa? Alaihim. Alaihim itu kata ganti untuk orang banyak. Banyak itu menurut bahasa Arab itu minimal 3. Nek 30 ya tetap banyak, 300 ya tambah banyak. Gitu. Tentang apa? Nada berita, ibnai agama, berita anak kedua anak. Jadi saya lihat di beberapa literasi yang saya baca itu Nabi Adam itu hidup 35.000 tahun sebelum Masehi. Ya, sekarang itu 2024 Masehi. Masehi itu dihitung sejak Nabi Isa. Makanya Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Lalu apa perintahnya Allah? Waktu tadi berita anak Adam tadi diapakan? Bilhaq. Beritakanlah, ceritakanlah, kabarkanlah dengan sebenarnya. Yun sewu mulai cerita itu kira-kira ditambahin apa? Apa adanya atau dikurangi? Apa ada berita mesti 35.000 tahun sebelum Masehi gak eling. Nek gak ditambahin gak enak. Kira-kira begitu. Tapi Quran itu mengajarkan kepada umatnya nek menceritakan berita dengan sebenarnya. Nek dalam bahasa sekarang apa adanya, ojo ditambahi, ojo dikurangi. Iki sing angel. Gitu kan saya mengatakan Ustaz Kiai nek cerita itu kalau sumbernya ya wani ya. Tahu dibilang dalam Quran ya gak ono, hati saya gak ono. Ngene lho, wani cerita. Supaya sing ngrungokno mantu-mantu begitu. Nah, ini kita diajarkan oleh Al-Qur'an nek cerita itu dengan sebenarnya. Apa adanya. Ini untuk siapa? Ya untuk kita semua. Ya, nah ini menarik. Bun, kula tresno. Saya baca tafsirnya sedikit. Ikra ya ayyuhan rasul ala haulail hasadati minal yahudi wa asbahu khabar qabil wa abil ibnai adam bil haq ay bisid. Bacakanlah wahai seorang rasul, yang dimaksud seorang rasul itu Nabi Muhammad, kepada karakter hasad iri dengki dari orang Yahudi. Jadi berita itu nek gak sumber Yahudi itu di blacklist. Di blacklist. Ditutup rapat-rapat. Bil kedua anak. Bilhaq dengan sebenarnya di situ. Ada peristiwa apa kok sampai Al-Quran itu menceritakan berita kedua anak Adam? Tentu
mengandung syariat yang di dalamnya sesuai dengan zamannya. Ya. Lanjutannya ayat iqarraba qurbanan, pada saat keduanya mempersembahkan. Jadi orang yang menyembelih kambing itu dalam bahasa fikih itu udhiyah, ismun, ya, nama dari binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Qarraba itu 4 huruf dari kata qarraba yaqrubu qaribun, itu 3 huruf. Kalau qarraba dekat, kalau qarraba mendekatkan. Ini surat Mazid 4 huruf. Ini bagian Ustaz Furid Tamyiz. Tapi saya jelaskan sedikit karena berubah tambahan huruf Quran itu berubah arti. Dekat dengan mendekatkan itu sudah beda. Iqarraba, pada saat kedua anak Adam tadi, Qabil dan Habil, mempersembahkan kurban. Lanjutannya ayat fatuku bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, maka diterima korban salah seorang dari keduanya, korbannya Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari korban yang lain, korbannya kok. Saya baca keterangan tafsirnya. Qala al-mufassiruna, berkata ulama ahli tafsir, banyak mufassir. Walaupun buku ini ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni yang wafat beberapa tahun yang lalu. Ini termasuk beliau itu sejak muda produktif nulis tafsir ayatul ahkam. Kemudian ini tafsir Sofat Tafasir. Menurut beberapa ulama ahli tafsir, sababu hadal kurbani, sebab perintah kurban ini, anna hawa akanat talidu fi kulli batanin dakaron wa unsa, bahwasanya ibunda Hawa, ibunya manusia itu. Jadi manusia itu pertama diciptakan dari anak. Kedua, ibunda Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika tidur. Diambil tulang rusuk kiri. Makanya ada istilah istri itu garwo, si garane nyowo, sisiane. Makanya sampai suami istri cerai sebetulnya ada yang salah itu kan. Niatnya awal, tidak niat ibadah. Apalagi istrinya itu suaminya sampai dibakar. Berarti itu salah di dalam tujuan menikah, gitu kira-kira. Nah, kenapa ada apa ibunda Hawa itu? Anna Hawa kanat talidu fi kulli batin dzakaran wa untha, adalah ibunda Hawa itu pada saat melahirkan, pada sekali melahirkan itu dzakaran wa untha, laki perempuan, kembar. Kembarnya laki perempuan, bukan kembar laki saja dan bukan kembar perempuan saja. Kemudian lanjutannya keterangan, wa kana yuzawwiju dzakara min hadzal batni bil untha minal batni akhar. Adalah Nabi Adam akan menikahkan anak laki-laki dari perut yang pertama dengan anak perempuan dari lahir yang kedua. Jadi kembarannya Qabil dinikahno karo kembarannya Habil. Kembarannya Habil dinikahno karo Qabil. Ini maksudnya begitu.
Falamma arada Adamu ayyuzawwija Qabil ukhta Habil wa yuzawwiju Habil ukhta Qabil radiya Habil wa aba Qabil. Tatkala Nabi Adam itu ingin menikahkan Qabil dengan kembarannya Habil dan menikahkan Habil dengan kembarannya Qabil, radiya Habil, Habil menerima keputusan Nabi Adam itu, menerima syariat. Wa aba Qabil, tetapi Qabil menolak. Kenapa Pak Qabil menolak? Keterangan di sini li'anna tawamatahu kanat ajmala. Karena kembarannya Qabil itu cantik sekali begitu. Sementara si kembarannya Habil biasa gitu. Makanya dalam hadis Nabi itu kan begini. Tungkahul mar'atu li arba'in, ini bagian Ustaz Anas ini. Ya. Apa itu? Wanita itu dinikah karena 4 hal. Di Jamaliyah yang pertama disebut oleh Nabi karena cantiknya. Kenapa kok cantik disebut dulu? Karena umur menikah itu umur yang paling ayu. Saya kira untuk produk kabel. Untuk disebut. Jadi orang menikah itu ganteng-gantengnya wong, ayu-ayune wong. Wis ganteng, bajune bagus, ya. Makanya kadang-kadang orang menikah itu ya dimewah-mewahkan karena itu kenangan seumur hidup. Padahal itu bukan tujuan. Yang kedua, mari li Jamaliyah li wali nasabiyah, karena keturunan. Saya beberapa hari yang lalu didatangi teman saya ngorosannya tetangga itu, CS saya yang masih muda, dan dia ngefans sama Cak Nur MHM lagi. Dia cerita kenapa Cak Nur kok menikah Novia Kolopaki itu, karena Novia Kolopaki itu termasuk kelompok ningrat. Jadi nikah karena boleh ya, boleh saja. Ya, boleh. Kemudian yang ketiga, 5 ya. Karena hartanya. Sekarang ini era digital, kadang-kadang gaji calon istri itu lebih besar dari gaji calon suami. Kemarin saya ketemu orang ini pensiunan BPN, anaknya 1, sekarang ini kerja jadi dosen di UI, kemudian mau ngambil S3 di Australia, belum nikah. Ini bayarannya piro ini? Dosen UI, ya, dosen negeri UI, kemudian mau ngambil S3, ini sing lama gak kuat belanjanya. Buyar ini makanya. Kalau tidak paham, agama. Yang keempat, lidinia, karena agama. Jadi orang menikah karena agama. Tapi Nabi mengatakan fadhfar bidzati, pilihlah agama. Pilihlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang menikah ketika nikah itu kaya-kaya sudah tidak mungkin jadi orang larat. Kemarin itu saya diceritain orang begini. Nah, saya ini kok gelem yuk sampean diragu wong sing bojo sampean becak. Lho itu biar gak becak, biar pegang ciwi. Ini masalah, ini kenyataan. Ya, makanya ini ibadah ini penting, ngaji itu penting. Supaya apa? Rumah tangga itu apapun kondisinya tetap bisa bertahan dan mampu menjalankan fungsinya masing-masing. Oke, sebalik dan cerita Nabi Adam, cerita Qabil dan Habil. Karena Qabil menolak dan Habil menerima, faqala lahuma Adam, lalu
Nabi Adam berkata kepada kedua putranya, "Qarraba qurbanan." Wes kamu berdua berkorbanlah. Faman ayyuma tuqbalu tazwijuha. Barang siapa di antara kamu berdua yang korbannya diterima, akan aku nikahkan dengan yang cantik ini, dengan kembarannya kok. Jadi nek jenengan analisa secara sosiologis, wong tua iku ngerti anak sing Jawa karo anak sing Medit. Makanya sampai Nabi Adam keluar dari syariat ini karena kok pemenangnya sing diterima itu hati ngerti dari perilaku baru. Ini orang tua loh ya, orang tua. Nek wong tua kabeh itu ya Jawa nek gak Jawa jenengan gak gede. Nek anak durung mesti Jawa. Gitu ya. Yes. Wa kana qabilu, lalu berkorbanlah wa kana qabilu sahib bazain faqarraba amdala zatihi. Adalah qabil itu petani. Saya itu bayangkan ya, zaman Nabi Adam di dunia seluas ini orang hanya beberapa kelintir. Saya pernah hidup di Kalimantan 2 tahun 92 sampai 94. Kemudian saya itu petani di sana masih nomaden. Nomaden itu berbeda-beda. Saya dan bapak saya waktu itu usia kira-kira sudah kira-kira 60 tahun. Itu nebangi hutan itu hampir 1 hektar berdua. Ya dibantu kakak saya yang 1 hektar. Satu lantai di sana itu untuk pribumi. Maksudnya pribumi suku Kutai, bukan yang trans. Yang trans dibatasi setengah hektar. Yang pribumi termasuk bapak saya itu termasuk yang nomaden. Karena bapak saya itu menikah dengan orang Kutai itu tahun 1945. Jadi bapak saya itu termasuk tentara Jepang yang selamat di bom sekutu itu. Jadi ketika sekutu ngebom tentara Jepang itu, bapak saya termasuk tentara Jepang yang di bom sekutu. Kemudian separuh mati, kemudian bapak saya kebetulan lahir di Tuban, Tonggol Bengawan Solo. Dia berenang dengan pecahnya kapal yang pecah sampai tadi tepi laut, kemudian menyeberang yang ditinggali. Terus saya diajak pada tahun 92. Nah gitu terus riwayatnya sorone waktu gitu. Yes. Nah, jadi waktu Qabil itu bertani satu anti Qabil. Tapi dasar Qabil itu wong Medit. Ya. Lalu fakar roba adalah dari ini. Lalu dia berkorban dengan padi yang paling jelek. Jadi jenengan ningali selek ini proto semeran dengan proto desa. Nek mau kutok nerang apa betul. Jadi jenengan nek mlebu ngiling padi niku ana dedek broso, ana dedek lembu. Lah dedek broso niku asale padi yang tidak berisi. Pada tahun era 80-an 70-an itu orang panen padi pakai ani-ani. Iya. Nah itu diandani dipekul. Lah Qabil ketika korban sing padi sing gak tunduk blas ngadeg-ngadeg diani-ani iki apa? Iki korban saya. Padi sing jeneng. Iki ibaratnya wong saiki duweke akeh tuku wedhus jenenge dhewe. Ana ya ana. Wong ceritane Qabil ana kan. Berarti pengikutnya Qabil ya muga-muga sini tidak ada itu toh. Itu sudah. Mudah-mudahan yang di sini tidak ada. Wes Wes. Saya lanjutkan. Wa kana habibu sahibah ghanamin, dan adalah Habil itu peternak kambing. Fakar roba ahsana kabasyin indah.
Habil berkorban dengan kambing yang paling bagus yang ia miliki. Nah, muka-muka ini jenengan kabeh termasuk pengikutnya. Nek korban sing apik bisa. Nah, gitu loh. Mesti sama pahala gitu loh. Nah, gitu loh. Faku bila korban Habil, lalu diterimalah korbannya. Kemudian tidak hanya diterima korbannya Habil, bi'annu zilat narun fa'akalat. Korbannya itu diterima, kemudian korbannya Qabil yang tadi yang jelek-jelek itu diturunkan api sama Allah. Lalu api itu melahap padi sehingga ada isinya tadi, kebakaran, ngamuk hasil. Nah iya podo-podo korban sampai diterima, korban itu gak diterima, tambah korban itu kobong. Makanya tadi ayat berikutnya mengatakan qalal aqtulanna. Qabil berkata, sungguh aku akan membunuh. Dan betul-betul dibunuh Qabil. Saya baca keterangannya. Qala Qabil akhi Habil, berkata Qabil kepada saudaranya Habil, aqtulanna, sungguh aku akan membunuhmu. Qala Habil berkata, qala li anna tuqbalu qurbanuka wa lam yutaqabbal qurbani. Karena korban engkau yang diterima dan korbanku yang tidak diterima. Qala Habil berkata, wa ma dhammi, dan apa dosaku? Tidak ada dosanya. Wong Habil ya gak menyakiti Qabil, ya korban dewe-dewe, kan gitu ya. Nah ini. Lalu selanjutnya ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalu mimman ittaqa rabbahu wa akhlasa niyatahu. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan mengikhlaskan niatnya mencari ridhonya Allah Subhanahu. Artinya apa? Ini penting. Jadi begini logika itu. Dengan sholat ini ada, sudah sholat ini itu dikatakan oleh Quran fawailul lil musallin. Sing sholat ada celaka, apa mana sehingga juga ada sholat yang diterima pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang diterima. Apakah tiap hari diterima? Muga-muga. Jadi setelah beramal berbuat mudah-mudahan diterima. Lana sih gak beramal, ya zong. Sama dengan korban. Dengan korban tiap tahun dari sekian kali korban itu berapa yang diterima, berapa yang tidak diterima. Yang muka-muka diterima terus. Nah itu. Karena manusia itu punya keterbatasan. Di dalam surat berapa itu? Surat 22 Al-Hajj ayat 37. Yang sudah ketemu bisa dibaca. Dari hewan kurban dan dananya itu sekali-sekali tidak ada satu kepada Allah, tetapi yang satu kepadanya adalah ketakwaan Allah. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadanya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Layanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Layanalallaha, tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha,
daging kurban yang kamu sembelih. Artinya luhum itu jamak dari mahfuz. Kenapa kok gak sampai kepada Allah? Allah gak butuh daging. Sing butuh daging sinten? Ya kita semua. Wala dimauha, dan tidak pula sampai kepada Allah. Wala dan tidaklah sampai kepada Allah dimauha, darah-darah yang menuju. Jadi tandanya binatang ternak yang disembelih itu gemuk dan sehat itu banyak darah yang menuju. Ketika darahnya sedikit biasanya kurus-kurus. Bu sakti bukan bepodo. Gitu. Jadi kalau darahnya itu sedikit berarti binatang ternak yang disembelih itu dipastikan kurus. Tapi kalau banyak darahnya dipastikan gemuk dan sehat. Lanjutan keterangan walakin dan tetapi yanaluhu yang sampai kepada Allah at-taqwa, ketakwaan yang mendasari panjenengan berkurban. Kadzalika sakharaha, demikianlah kami menundukkan binatang ternak itu lakum kepadamu litukabirullah, agar kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan kepada. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya baca keterangan tafsirnya. La yanalallaha la yasila ilaihi ta'ala syai'un min luhumiha wala dima'uha. Tidak akan, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah sesuatu dari daging itu. Sedikitnya tidak akan banyak. Jadi daging yang disembelih itu syariatnya memang perintahnya Allah, tapi bermanfaat untuk kita semua. Makanya di dalam aturan kurban itu yang berhak kurban itu, sahibul kurban itu jatahnya sepertiga dari daging kurban. Misalnya patungan 7 orang, sapi 1, kemudian beratnya sapi itu yang paling kecil gampang 105 kilo, yang 35 kilo jatahnya pengkorban dibagi 7, jadi 1 orang dapat 5 kilo. Yang 70 kilo jatahnya umat. Itu kalau korban secara biasa. Kemarin itu saya ikut pelatihan korban rendangmu. Korban rendangmu itu orang ketika ikut korban 3 juta dapat 60 kaleng. Kaleng yang itu kira-kira sama kalengnya itu 2 ton. Berarti kalau berat bersih nggak sampai 1 ton lebih sedikit. Itu dapat 60 dipinta BBM 10% 6, tinggal 54 dibagi 3, 54 dibagi 3 berarti 18 itu nek digawe saonan sak kilo 8. Nek digawe 2 on berarti oleh 3 kilo 6 on. Nah itu ukurannya begitu. Karena kita kadang baginya kelebihan. Kapan hari Masjid Anwar itu saya protes. Loh, 1 orang dapat 12 kilo, lah umatnya gak kedupan. Umatnya gak kedupan. Nah ini penting juga cara bagi. Sepertiga jatahnya shofibul kurban, yang 2/3 jatahnya umat. Lanjut. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Karara litakidi kadzalika zallalaha lakum.
Jadi nek hitungan akal sapi sama manusia itu besar mana? Sapi. Tapi karena kita dikasih akal untuk bisa merobohkan sapi, kan gitu ya. Apalagi sekarang ini teknik merobohkan semakin canggih, sehingga kita bisa menundukkan binatang ternak. Nah, itu sakor halakum ini. Kemudian lanjutnya keterangan waja'alaha munqadan liruhbatikum. Allah menjadikan binatang ternak itu sebagai bekal kembali kecintaanmu itu litukabirullah, untuk mengagungkan Allah. Makanya dalam syariat kurban itu, kalau orang kurban sebelum sholat, maka menjadi sembelihan biasa, sama seperti yang di pasar itu. Tapi kalau itu nyembelihnya setelah sholat, maka itu menjadi ibadah khusus. Nah ini bedanya. Sama-sama dagingnya, sama-sama sapinya, sama-sama kambingnya, tapi karena ada ketentuan waktu. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kami sudah nyembelih kurban, datang di malam dipakai takbirah, kamu harus mengganti lagi. Nah, gantinya waktu itu ambil yang agak kecil, ya itu sudah, tidak apa-apa gantinya. Tapi untuk sampean toh, yang lain nanti harus sama besar kecilnya. Nah, gitu. Alamahadakum terhadap apa yang Allah beri petunjuk kepada. Jadi syariat itu ada tuntunan. Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu termasuk orang yang tidak terhadap apapun syariat. Haji ya begitu. Jangan tanya ahlinya. Kurban ya tanya ahlinya. Sholat ya tanya ahlinya semua. Supaya ibadah kita itu secara syariat benar, kemudian dilandasi oleh ikhlas. Kan dua syarat ibadah itu. Satu dilaksanakan dengan ikhlas, kemudian yang kedua mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi nek direnungkan uang kurban tiap tahun itu karena bahagia, tanpa menghiraukan salah ibu, tidak takut celaan orang-orang. Wis jalankan saja agama ini. Masih udan panas ayo nang masjid, bahagia. Masih udan panas ayo ngaji, udan panas ayo kurban. Tadi berita yang di Saudi itu panasnya 45 derajat. Jangankan Saudi, saya tadi dari rumah ke Jagalan ke Kalimati, sholat zuhur, masya Allah panas itu. Asal gue mentor-mentor, apa manisannya. Tapi karena itu perintahnya Allah, ya dijalani saja semampunya. Begitu. Ini apa artinya? Bahwa dunia ini cobaan. Awak dene diuji kecil. Makanya kemarin ketika lazimku itu menjelang Idul Fitri ngirim bagi ayam masuk, saya itu ikut bangga. Saya kemarin galang dana Palestina itu 2 masjid itu hampir dapat 40 juta. 2 masjid. Masjid Al-Hidayah itu sing dengan ralu, Masjid Amanah itu tambah. Jamaah tidak ada 60 orang pas gerimis. Tanggal 19 Oktober itu loh dapat 11 juta. Dapat 11 juta. Masya Allah. Katanya sini itu ada uang 20 ada, 10 ada, apa 5, paling sedikit 50. Terus ada 2 dari sing 2 amplop itu 3 jutaan. Oh ini sih nggak rela kayak. Gitu. Artinya apa? Apapun yang kita keluarkan di jalan Allah pasti membawa kebaikan untuk dunia. Apapun bentuknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya, dan bermanfaat bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan semua, dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang berkorban di masjid Mubarak ini, dan mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah SWT.
Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Insya Allah minallah wa in khata'a min nafsik. Jika ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan kami mengimbau Ustaz Sulaiman Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari majelis ini kita tutup dengan